Waalaikumsalam Kak Ovi. Kita mulai soal yang pertama. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib ataupun mandatori dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor berapa? Apakah A. Nomor 40 tahun 2014 tentang SJSN, Nomor 40 tahun 2008 tentang SJSN, Nomor 40 tahun 2018 tentang SJSN, Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, ataukah Nomor A tahun 2004 tentang SJSN? Kira-kira yang mana jawabannya? Loh ya. UU Keperawatan, SIP, STR, NMLBS. Yang mana yuk? Yuk, jawabannya apa? Nggak ada suaranya. Halo, halo. A, Kak. A, oke. Bentar ya. Yuk, yang lain. Ada jawaban yang lain? D, Kak. D. Ayo, yang lain ada nggak jawabannya apa? Kita lihat ya. Jawabannya adalah D. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, di mana ini akan diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iurannya itu dibayar oleh pemerintah. Sebentar ya, izin telepon. Membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Seperti itu. Ya, dihafalkan ya. Berarti kalau JKN berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 karena dia ini masuk di SJSN, makanya undang-undangnya tentang SJSN. Turunan Oke. dari anu deh itu, Kak. Undang-undang dari 36 tahun 2009 di ayat satunya, Kak. Maksudnya gimana? Eh, itu kan ada eh, jaminan kesehatan itu ada juga di Undang-Undang eh, nomor 36 tahun 2009 di ayat satu gitu di undang-undang. Oh, Nah, yang jadi maksudnya kayak yang turunannya lainnya. gitu lah. Ya, Oh, ya, 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 ya. Aku taunya yang tahun nomor 40 ini. Oke, berarti tambahan tuh Kak. Dar, tahun berapa tadi Kak? Undang-Undang nomor 36 tahun 2019 ayat 1. Ya.
Tambahan dari Tahun 2009 Kak. ya nomor 36 tahun 2009 ayat 1. Iya Kak. Nah, itu tambahan teman-teman ya. Dari untuk JKN ada juga di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ayat 1. Nah, sama ada di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Jadi Misalkan lebih kalau nggak ada lebih jawabannya ini. eh, nomor 40 Mm-mm. ini mungkin bisa pakai itu Kak. Oh iya, betul. Ini kan secara umum di SJSN-nya, Sistem Jaminan Sosial Nasional, turunannya di nomor 39. 36 apa 39? Enggak, aku lupa. 36. Nomor berapa tadi, Kak, undang-undangnya? 36 Kak. 36 tahun 2009 tentang JKN ya, ayat 1. Ya. Oke, terima kasih Kakak infonya. Kita lanjut ya. Masih lagi, undang-undang lagi ya. Sekarang BPJS. BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS dan TNI Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes atau Asuransi Kesehatan yang dikelola oleh PT Askes Indonesia Persero sejak tanggal 1 Januari 2014. PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan undang-undang keberapa? Apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang BPJS, ataukah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPJS? Kira-kira yang mana? C Kak. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Yo, yang lain dulu. Kak. Ini ada permintaan. Oke, yang lain yuk ada jawaban? Ada yang lain? Ya, bentar ya. Oh ya Allah, sabar. Oke, nggak ada jawaban lain selain itu. Kita lihat ya. Kuncinya adalah, betul, jawabannya adalah C. Keren ini, kakaknya udah belajar semua undang-undang. Jadi BPJS itu diselenggarakan untuk seluruh warga Indonesia, baik yang bayar sendiri ataupun dibayarkan oleh pemerintah. Itu awalnya dari Askes, PT Askes, sorry. Awalnya dari PT Askes Indonesia, kemudian dialihkan ke BPJS Kesehatan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ya. Jadi Undang-Undang BPJS itu nomor 24 tahun 2011. Oke, kita lanjut ya. Hafalan ya, Kak. Ini ditulis gini aja, Kak. Undang-Undang BPJS dari Askes, sorry, perubahan Askes ke BPJS Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 gitu aja. Jadi dibikin di not kecil gitu loh. Ya, biar nggak usah buka-buka PPT lagi, bikin di not kecil aja. Nanti belajarnya lebih gampang. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3, berhubungan dengan BPJS juga. Bu Siti adalah warga kurang mampu dan peserta jaminan kesehatan di mana iurannya dibayari oleh pemerintah. Bu Siti termasuk dalam kelompok peserta BPJS kesehatan yang mana? Apakah penerima upah, penerima bantuan iuran, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, ataukah penerima subsidi upah? Kira-kira yang mana? Kalau B yang Kak. dibayarkan oleh pemerintah, P, PB, B. Penerima bantuan iuran iya, PPI. penerima bantuan iuran. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah B. Nah, untuk peserta BPJS itu ada dua macam. Ada bukan penerima bantuan iuran, ada yang penerima bantuan iuran. Nah, penerima bantuan iuran itu ada fakir miskin dan orang tidak mampu.
Kalau yang bukan penerima bantuan iuran itu ada tiga. Ada pekerja penerima upah, ada pekerja bukan penerima upah, ada yang bukan pekerja. Nah, ini di belakang saya jelaskan. Yang namanya pekerja penerima upah ya pastinya orangnya ini kerja dan anggota keluarganya. Contohnya PNS, TNI, polisi, pejabat negara, yang non negeri, pegawai negeri, pegawai swasta, ataupun pekerja yang tidak termasuk dari huruf A sampai F, di mana dia ini menerima upah dan termasuk juga WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan itu sudah harus ikut di BPJS. Kemudian ada pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan anggota keluarganya. Contoh pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, pekerja yang tidak termasuk di huruf A, ataupun WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Kemudian ada bukan pekerja atau BP dan anggota keluarganya. Contohnya investor, pemberi kerja, penerima pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, dan bukan pekerja yang tidak termasuk di huruf dari A sampai I. Ya, jadi yang dihafalkan di sini nih. Penerima bantuan iuran itu fakir miskin dan orang tidak mampu. Bukan penerima bantuan iuran itu pekerja penerima upah, intinya dia bekerja. Kalau pekerja bukan penerima upah berarti dia ini sih. Pekerja bukan penerima upah itu biasanya ada hubungan di luar kontrak kerjanya atau pekerja mandiri. Kemudian yang terakhir bukan pekerja itu orang-orang yang ngasih investasi, terus pemberi kerja, orang pensiunan itu masuknya di bukan pekerja. Ya, BPJS. Oke, kita lanjut. Gampang soalnya ya. Kita lanjut nomor 4. Ini HKN, Hari Kesehatan Nasional. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2024 mendatang, ini udah kelewat ya, akan diperingati hari sebagai hari apa? 25 Januari 2024, hari apa? Ada yang tahu? Jangan searching dulu. Kira-kira apa? Coba tes keberuntungan. Kira-kira benar atau enggak? Cap cip cup kalau yang enggak tahu. 25 Januari 2024. Apa ayo? Hari apa? Ayo, hari apa ayo? Hari gizi bukan? Coba, nggak apa-apa. Jawab aja, Pak. Nanti kalau salah ya wes. Kalau bener, alhamdulillah. Ayo, ayo yang lain. Selain hari gizi, ada jawaban lain nggak? Atau cukup di hari gizi? Hari Kesehatan Nasional. Oke. Hari Gizi Nasional. Oke, kita lihat ya. Jadi tanggal 25 Januari 2024 adalah Hari Gizi Nasional. Hari Kesehatan Dunia itu 7 April, Hari Kanker Sedunia itu 4 Februari, Pekan ASI Sedunia itu 7 Agustus, kalau Hari Kesehatan Nasional itu 12 November. Ya, kalau misalnya ditanya, Kak, ini hari-hari ini nyarinya di mana? Di Google banyak. Tinggal ketik aja Hari Kesehatan atau hari-hari nasional. Nanti pasti muncul semuanya itu. Kalau mau dicatat satu persatu, monggo. Siapa tahu ada yang muncul ya. Gitu. Oke, 25 Januari 2024 kemarin itu Hari Gizi Nasional. Kita lanjut. Nomor 5. John adalah warga negara Australia yang sudah menetap di Indonesia selama 10 bulan, sehingga John wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan BPJS yang diatur dalam pasal berapa? Pasal 4 UU BPJS, pasal 11 UU BPJS, pasal 12 UU BPJS, pasal 14 UU BPJS, ataukah pasal 24 UU BPJS? Yang tadi loh, yang dia harus ikut jadi peserta BPJS Kesehatan dikarenakan sudah lebih dari 6 bulan bekerja atau menetap di Indonesia. Kira-kira ini di pasal yang berapa ya? 4, 11, 12, 14, atau ke 24? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, ayo. Kalau nggak tahu pakai sistem ini. Cep, cep, cep. Kak, Apa? eh, E,
Ayo, yang lain? Ayo jawaban yang mana? Kita lihat ya. Jadi untuk jawabannya adalah D, pasal 14 UU BPJS. Nah, di sini sudah dijelaskan satu persatu. Pasal 4 UU BPJS mengatur tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawasan BPJS. Kemudian pasal 11 UU BPJS itu terkait pembayaran BPJS. Pasal 12 UU BPJS itu tentang dana operasional, yaitu bagian dari akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya. Kemudian pasal 14 UU BPJS itu terkait kepesertaan BPJS dan pasal 24 UU BPJS itu terkait penyelenggaraan operasional BPJS. Ini dihafalkan aja ya. 4 itu terkait tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pengawas. Kalau 11 pembayaran BPJS, 12 terkait dana operasional, 14 terkait kepesertaan, dan 24 terkait penyelenggaraan operasional BPJS. Oke. Kita lanjut. Sekarang terkait SDGs. Yang menjadi tujuan Sustainable Development Goals SDGs 3 dikenal dengan tujuan 03 adalah yang mana? SDGs yang nomor 3. Apakah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, energi bersih dan terjangkau, ataukah air bersih dan sanitasi yang layak? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? SDGs nomor 3. SDGs nomor 3. Ayo. Kak, suaranya hilang. Di sini masih bagus ya, Kak. Mungkin sinyalnya kali ya, Kak. Kak, Oke, kehidupan sehat dan sejahtera. Ayo. Yang lain, ada yang lain jawabannya nomor 3 SDGs. Jawabannya adalah C. Benar. Tujuan pembangunan berkelanjutan ala SDGs yang pertama itu menghapus kemiskinan, yang kedua itu mengakhiri kelaparan, yang ketiga itu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat itu pendidikan bermutu, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam itu akses air bersih dan sanitasi, yang ketujuh itu energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan itu infrastruktur, industri, dan inovasi, yang ke-10 mengurangi ketimpangan. Yang 11 itu kota dan komunitas yang berkelanjutan. 12 itu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian yang ke-13 penanganan perubahan iklim. Yang ke-14 menjaga ekosistem laut. Yang ke-15 menjaga ekosistem darat. Dan yang ke-16 itu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Serta nomor 17 itu adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Ya, itu untuk SDGs. Boleh kalau mau dihafalkan teman-teman. Karena P3K itu kayak ngetes kemampuan umum kita sih terkait kesehatan di Indonesia. Nggak cuma terpaku pada kompetensi khusus saja, tapi kompetensi umumnya juga banyak yang dikeluarkan. Oke, ini untuk SDGs-nya ya. Nomor 3 tadi kehidupan sehat dan sejahtera ya. Kehidupan sehat dan sejahtera. Tanpa kemiskinan berarti nomor 1, tanpa kelaparan itu nomor 2, energi bersih dan terjangkau, energi bersih dan terjangkau itu masuknya nomor 7, kemudian air bersih dan sanitasi yang layak, air bersih dan sanitasi yang layak itu nomor 6. Oke, kita lanjut. Nomor 7.
Selama pandemi COVID-19, Andi selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Salah satunya dengan rutin cuci tangan, ia menerapkan 6 langkah cuci tangan dari WHO. Langkah keempat dari 6 langkah tersebut adalah apakah A, B, C, D, atau E? Yang mana kira-kira langkah 4? Kak. E. Eh, Kak. Yuk yang lain. Ayo, A. Kita lihat ya. Jawabannya adalah A. Nah, ini 6 langkah cuci tangan sesuai standar WHO. Yang pertama, tuang sabun pada telapak tangan, usap dan gosok kedua tangan dengan arah yang memutar. Kemudian usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, bersihkan ujung jari bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok secara perlahan. Ini 6 langkah cuci tangan sesuai dengan WHO dengan cukup 60 detik di air yang mengalir. Jadi jawabannya adalah A. Karena tadi pertanyaannya adalah langkah keempat. Langkah keempat itu berarti bersihkan ujung jari bergantian dengan posisi saling mengunci. Ya, jari-jari di sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Langkah keempat. Oke, kita lanjut ya. Oh, no, apa? Kita lanjut nomor 8 ya. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi di beberapa negara termasuk Indonesia. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M yang tidak termasuk dalam 5M protokol kesehatan adalah D. Pakai pakaian tertutup. yuk yang mana yuk? D, Kak. D, Kak. Oke ya, yang kecuali ya yang tidak termasuk berarti jawabannya D. Nah, di sini jawabannya D. Nah, 5 protokolnya atau 5M-nya itu yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ini 5M di COVID-19 ya, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Oke. Kita lanjut nomor 9. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sendiri, PHBS memiliki beberapa sasaran pembinaan. Sasaran pembinaan PHBS sekunder mencakup kecuali yang mana? D. D, Kak. Sebentar ya. Elang.
Jawabannya karena ini pertanyaannya adalah PHBS-nya, sorry, sasaran pembinaannya adalah sekunder, berarti kalau sekunder itu adalah orang-orang yang ada di sekitar masyarakat ataupun individu yang bermasalah dengan catatan mereka itu bisa mempengaruhi pola perubahan pikirannya. Nah, ini yang ditanyakan yang kecuali. Kira-kira yang mana? Yang A. Kecuali loh ya. Kak. E, tokoh bisnis. Kenapa? Individu masyarakat itu masuk apa kalau kalau masyarakatnya langsung? Primer. Primer ya. Individu Ya, masyarakat itu termasuk primer. primer. Jawabannya adalah A. Karena yang ditanyakan adalah sasaran sekunder, maka individu masyarakat itu masuknya ke primer, ya, masuknya ke primer. Jadi jawabannya adalah A. Untuk tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka kesehatan, tokoh bisnis itu maksudnya gini loh. Orang itu tuh kayak punya bisnis besar gitu kan di lingkungan sekitar itu. Nah, pada intinya kan kalau masyarakat itu orang yang punya uang tuh yang didengar suaranya sih. Nggak cuma tokoh masyarakat, nggak cuma tokoh agama aja. Kalau kamu punya uang, kamu punya kuasa, ya kamu akan didengar suaramu. Nah, mereka yang didengar suaranya itu yang masuk di sasaran sekunder. Kalau yang pengambil keputusan, sasaran tersier. Kalau yang bermasalah secara langsung, itu masuknya di primer. Ya, itu konsep dari sasaran primer, sekunder, dan tersier. Saya ulang sekali lagi, ya, saya ulang sekali lagi. Untuk sasaran primer itu yang bermasalah masyarakatnya atau individunya. Kemudian sasaran sekunder itu ke yang orang yang ada di sekitarnya yang memiliki pengaruh itu sekunder. Kalau yang terakhir, yang tersier itu adalah pengambil keputusan. Jadi jawabannya kecuali berarti individu masyarakat. Karena individu masyarakat masuknya di sasaran primer. Kita lanjut ya. Soal nomor 10. Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor berapa? Yang berapa? Dua 26269 tahun 2011. Ayo yang lain. B, Kak. Ada yang lain jawabannya? Yo, ada yang lain? Ayo, tak tunggu. Ayo yang lain yuk. Masih ada waktu 1 menit lagi. Ayo. Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 2269 Permenkes 11 tahun 2011 untuk pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Oke, kemudian nomor 11, PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS yang meliputi beberapa tindakan, kecuali yang mana? A, Kak. A, yang Penggunaan lain? alat pelindung diri APD, Kak. A, Kak. Yuk, selain itu ada jawaban APD lain. itu ada di tempat kerja, Kak. APD ada di tempat kerja. Yuk, kita lihat ya. Nah, ini PHBS di rumah tangga.
PHBS di rumah tangga itu adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS yang meliputi beberapa tindakan. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberi ASI eksklusif, menimbang kualitas setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, kemudian makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Ya, tadi karena pertanyaannya adalah kecuali persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan itu masuk, ASI eksklusif masuk, menimbang kualitas tiap bulan itu juga masuk, dan yang terakhir menggunakan air bersih juga masuk ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Nomor 12, undang-undang lagi. Penyelenggaraan imunisasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor berapa? 12 tahun 2013, 24 tahun 2013, 22 tahun 2013, 42 tahun 2013, ataukah 14 tahun 2013? Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, jawabannya yang mana? D, Kak. B? Dadi. Dadi. O, D, Delta. Delta. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah untuk undang-undang imunisasi. Jawabannya adalah nomor 42 tahun 2013 itu Delta. Ya, benar. Jawabannya adalah D. Undang-undang nomor 42 tahun 2013 adalah terkait penyelenggaraan imunisasi. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 13. Gula dan garam menjadi dua bumbu dapur yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Padahal kedua bumbu dapur itu kalau sampai dikonsumsi secara berlebih akan menimbulkan masalah. Selain gula dan garam, lemak juga berbahaya bagi tubuh kalau dikonsumsi berlebih. Oleh karenanya, kita semua tanpa kecuali wajib membudayakan bijak gula, garam, dan lemak. Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Anjuran pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari yaitu sebanyak. Suaranya hilang. Yuk, yang mana yuk? Yang A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Jawaban yang mana? B. B. Boleh diketik di kolom komentar, Kak. Aku beda. Ini susah nih. A, Kak. 4, 1, 5. A. Oke, kita tampung. Yuk, yang lain ada nggak jawaban yang lain? B, Kak. A. 4 B. sendok makan gula, 5 sendok teh garam, 1 sendok makan lemak. Ayo, yang lain ada yang lain nggak? Ada yang lain? Jawabannya adalah A. Anjuran pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari yaitu sebanyak 4 sendok makan gula,
1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak atau dikenal dengan rumus G4, G1L5. G4 itu 4 gula, 1 sendok garam, dan 5 sendok lemak. G4, G1L5. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Oke, Ini per hari kita atau lanjut ya. gimana, Kak? Iya, sehari-hari. Heeh. 5 sendok makan lemak itu mungkin didapatkan dari minyak untuk pengolahan makanan itu loh, Kak. Ya, ini rumusnya ya. Oke, kita lanjut. Makanan kita nggak enak. 300 cuma Oke, 1 sendok. 1 sendok itu udah banyak, Pak. Kan belum masakonya ya. Kita lanjut nomor 14. Untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat, maka dibentuk program cerdik dan patuh. Program cerdik itu merupakan singkatan dari apa? A, B, C, D, E. Monggo dibaca satu-satu. Kira-kira yang mana yang betul? Cerdik, cerdiknya Kemenkes. D, Kak. D, yang lain ada jawaban lain selain D? D, Kak. Oke, kita lihat ya. Mantap. Jawabannya adalah D. Cerdik adalah singkatan dari cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Ya, itu cerdik. Alhamdulillah ya. Berarti jawabannya adalah D. Cerdik. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Oke, kita lanjut. Oh, ini, sorry. Ini dijelaskan satu-satu ya, sambil review aja. Cerdik yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala, di mana masyarakat Indonesia itu masih banyak yang mengabaikan cek kesehatan secara berkala. Nah, apa aja sih yang perlu dicek kesehatan secara dini? Yang pertama adalah kita lihat tekanan darahnya, BB-nya, tinggi badan, lingkar perut, dan perhatikan denyut nadi. Jangan lupa juga cek kadar kolesterol, gula darah secara teratur. Itu cek kesehatan berkala. Kemudian ada enyahkan asap rokok, ya. Enyahkan asap rokok ini ya pastinya kita tidak boleh mengkonsumsi ataupun merokok ya. Apalagi kalau semisal merokoknya di tempat yang di rumah, lebih baik itu di luar rumah. Ataupun kalau di tempat-tempat umum juga kalau bisa nggak merokok. Kalau bisa tidak merokok atau berhenti merokok untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian rajin aktivitas fisik ataupun olahraga. Anjurannya di sini adalah setidaknya minimal selama 30 menit per hari sebanyak 3 sampai 5 kali per minggu. Ya, 30 menit per hari sebanyak 3 sampai 5 kali per minggu. Terserah mau olahraganya apa, mau jalan pagi, lari, sepeda sepeda ontel boleh ataupun senam dan yang lainnya. Yang penting ada aktivitas fisik yang dilakukan setiap 30 menit selama 3 sampai 5 kali per minggu. Kemudian ada diet sehat dan seimbang. Nah, diet sehat dan seimbang ini tadi, rumusnya tadi G4, G1L5 atau 5L. Ya, itu terserah tadi ya. Gulanya 4, kemudian garamnya 1, minyaknya 5 sendok tadi. Diet sehat dan seimbang. Kemudian ada istirahat yang cukup ya. Orang dewasa itu membutuhkan kurang lebih tidur selama 7 sampai 8 jam sehari. Dan yang terakhir itu ada kelola stres ya. Sering-seringlah rekreasi, Pak, Bu ya. Jangan lupa rekreasi, relaksasi dan berpikiran positif serta bercengkrama dengan orang lain karena kita butuh ngobrol untuk merilis stres yang kita rasakan. Dan jangan lupa terapkan pola hidup yang teratur dan rencanakan masa depan Anda sebaik-baiknya. Ya, jadi boleh kita fokus belajar, tapi ada kalanya kita memberikan reward ke tubuh kita untuk istirahat sejenak. Entah itu mau sambil nonton YouTube atau mau sambil tiduran, boleh. Yang penting jangan terlalu diforsir. Oke, kita lanjut ke fashion safety.
Sistem yang memastikan asuhan pada pasien jauh lebih aman. Sistem tersebut meliputi pengkajian resiko, identifikasi insiden, pengelolaan insiden, pelaporan ataupun analisis insiden, serta implementasi dan tindak lanjut suatu insiden untuk meminimalkan terjadinya resiko. Sistem tersebut dimaksudkan untuk menjadi cara yang efektif untuk mencegah terjadinya cedera atau insiden pada pasien yang disebabkan oleh kesalahan tindakan. Uraian tersebut merupakan definisi dari yang apa? Apakah keselamatan pasien, kesehatan pasien, A, kesehatan tenaga medis, keselamatan tenaga medis, ataukah indikator keselamatan? ke keselamatan pasien. Kira-kira keselamatan pasien. Keselamatan Kita pasien. lihat ya. Kak. Jawabannya adalah A. Oke. Jawabannya adalah A, berhubungan dengan keselamatan pasien. Sekarang kita lihat di sini, lanjut ke jenis-jenis dari keselamatan pasien. Menurut WHO 2018, insiden keselamatan pasien diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Ada yang bilangnya 3, ada yang lebih dari itu. Tapi versi WHO ada 3. Kondisi yang sangat berpotensi atau potensial risk untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden masuk ke mana? Insiden berbahaya, tidak berdaya, nyaris berbahaya, tidak terduga, ataukah kondisi potensial cedera. Kondisi yang sangat berpotensi untuk E. menimbulkan cedera, tapi belum terjadi insiden. Oh, E, Kak. E. Ayo, yang mana ayo? Bacanya baik-baik, ayo. Jangan E. bingung. KPC. Kondisi potensial cedera. KPC. KPC atau K yang C? Tadi ada yang jawab C. C atau KPC? KPC, Kak. Salah jemput tadi. KPC. Nggak mau berubah. Yakin? KPC, Kak. Oke. Jawabannya adalah E ya. Yang pertama kita bahas dulu kejadian tidak diharapkan. Contohnya, sorry, atau disingkat KTD, adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien, tapi umumnya cederanya tidak serius. Ayo coba, contoh KTD apa? Yang teman-teman alami di rumah sakit, ataupun pernah melihat di rumah sakit atau puskesmas, KTD, Eh, apa? karena pasien kepleset mungkin karena genangan air. Ya, tapi cederanya tidak serius. Maksudnya nggak sampai dia penurunan kesadaran, itu boleh, Pak. Ataupun Iya. kita ngasih obat, ya, ngasih obat, terus mungkin lebih dosisnya, terus dia tidak menimbulkan reaksi, ataupun menimbulkan alergi, tapi alergi yang ringan. Itu masuknya di KTD, ya. Kemudian kalau kejadian nyaris cedera atau KNC, terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kira-kira contohnya gimana? Kepleset, hampir kepleset tadi itu, Kak. Mau kepleset tapi nggak Hampir jadi mau gitu. kepleset ya. Oh, hampir mau kepleset karena lantainya licin, boleh. Apalagi contohnya? Mau Contohnya memberikan kayak obat gimana? tapi Mau belum injeksi pasien, sampai ke Kak. pasiennya, Kak. Pas nyampe pas nyampe pasien baru kita sadar ternyata pasiennya yang kita injeksi bukan si A tapi si B gitu. Hampir kejadian. Oh iya, boleh. Betul, Ibu juga boleh ya. Misal, aku harusnya ngasih Cefotaxim ya. Ternyata yang tak oplos itu Cefixim. Pas waktu nyampe pasien, kita baca, loh, kok pasiennya dapatnya Cefotaxim, bukan Cefixim. Nah, itu belum sampai dikasih, tapi sudah kita lakukan, tapi belum sampai dikasih ke pasien, itu namanya KNC. Ya. Jadi pasiennya tidak terpapar apapun. Kemudian kejadian tidak cedera atau KTC. Insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak timbul cedera ya. Coba jatuh tapi tidak ada menimbulkan cedera apapun, ataupun pemberian Hmm. obat-obatan, contohnya harusnya dapat obatnya itu ondansetron misal, tapi malah salah ke ranitidin, jadi nggak ada efeknya apa-apa, itu namanya KTC. Kemudian kondisi potensial cedera. Selanjutnya disingkat KPC, kondisi yang sangat berpotensi atau potensial risk untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. Contohnya apa? KPC? KPC contohnya apa? Eh, adanya mungkin genangan tapi belum ada korban. Boleh. Heeh. Ada lagi? Lantai licin, Kak. Lantai licin, kamar mandinya nggak dibersihin sama
bagian yang bersih-bersih ya. Nah, itu bisa menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. Kemudian kalau kejadian sentinel adalah suatu KTD yang diakibatkan kematian atau cedera yang serius, obat lasa. Boleh, Kak. Kalau yang sentinel ini sudah mengakibatkan efek yang fatal ya. Misal salah eh, kayak kemarin tuh di grup mana ya ada yang nanya obatnya itu harusnya diinhalasi, malah diinjeksi. Obat untuk asma kalau nggak salah. Harusnya buat inhalasi tapi malah diinjeksi. Akhirnya pasiennya itu takikardi terus tapi nggak sampai meninggal sih. Cuma SVT. Pasiennya Mungkin SVT masuk di pentolin gitu IGD. ya. Iya, Mungkin kayak nggak salah. pentolin Pokoknya kayak gitu-gitu ya. harusnya diinjeksi, tapi malah sorry, harusnya dinebulisasi malah diinjeksi gitu kalau nggak salah keluhannya di grup itu. Terus habis itu pasiennya sesak nafas, malahan tambah sesak nafas, terus nadinya cepet banget sampai di IGD SVT pasien. Nah, itu maksudnya di sentinel. Kalau semisal pasiennya sampai meninggal ya wes sentinel juga, SVT kan juga sudah mendekati hal-hal yang tidak diinginkan ya. Makanya itu kalau pemberian obat itu harus diperhatikan. Ini tuh masuknya mana? Per oral, IV, IM, ataupun apa ya. Jadinya biar tidak salah pemberian dosisnya, terus caranya juga nggak salah. Ini untuk kejadian apa sih patient safety ya? Kejadian tidak diharapkan, kemudian kejadian nyaris cedera. Kalau nyaris cedera itu insidennya belum terpapar ke pasien. Kalau tidak cedera itu sudah terpapar, tapi tidak ada efek samping. Kemudian potensial cedera itu dia berpotensi tinggi akan timbul cedera, tapi belum ada insiden. Kalau yang sentinel itu sudah ada insiden dan menimbulkan kerugian ataupun bahkan kematian. Tuh. Oke. Oke. Lagi, keselamatan pasien ini mengacu pada Permenkes tahun berapa? Oh, sorry, nomor berapa? Nomor 7, nomor 8, 9, 10, 11 tahun 2017. Kira-kira kemana? Ke nomor berapa? Permenkes? Permenkes untuk keselamatan pasien. Ayo yang mana? Yang Kak. Apa? E, Kak, E? Eko, Yakin. Eko, Eko. yang lain? yakin. Yakin. Kita lihat ya. Jawabannya adalah E, betul. Keselamatan pasien mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017. Jangan lupa di note ya, ditulis di note kecil biar nggak ke ke skip. Oke, kita lanjut ya. Yang dimaksud dengan STR adalah, ayo, STR itu apa, Pak? Bu, STR itu apa, ayo, Ada STR. Ah, yang lain? Yang lain? Oke, Kak. D? D apa B, Kak? B. B. Kita lihat jawabannya adalah A. Menurut Kemenkes, surat tanda registrasi atau disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memiliki sertifikasi kompetensi. Setelah mendapatkan STR, tenaga kesehatan tersebut dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan sesuai dengan undang-undang. Jadi jawabannya adalah A. Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan. Oke, kita lanjut ya. Oke, setiap ketenaga kesehatan wajib memiliki STR sebelum tenaga kesehatan tersebut melaksanakan tugas keprofesiannya. Keprofesiannya. Hal ini sesuai dengan yang mana? A, B, C, D, E. Yang mana?
Ya, tak kasih waktu 2 menit buat mikir, atau mau nyari dulu boleh. Hmm. Lanjut, Kak. Ayo, nggak tahu, baiklah. Jawabannya adalah E, yaitu Permenkes Republik Indonesia nomor 1796, Menkes, ini nih, E ya. Curi-curi waktu Bu Peri lagi jaga malam. Oh iya Kak, Permenkes Republik Indonesia nomor 1796, Menkes per 8 2011. Ini ya yang STR itu yang E. STR itu yang E, yang mengatur kenapa, oh, bukan kenapa, mengatur kenapa tenaga kesehatan itu harus punya STR dulu sebelum bekerja. Ininya begitu. Itu yang E. Permenkes nomor 1796 tahun 2011. Oke, kita lanjut. Nomor 20. 18 April diperingati hari apa? 18 April diperingati hari apa? Diabetes, hipertensi, kanker, kesehatan mental, ataukah hari kesejahteraan sosial? Kira-kira yang mana? Hari Gizi itu tanggal 25. Kok ada yang bilang hari Gizi? Hari Diabetes Nasional. 18 April itu Hari Diabetes Nasional. Oke, jadi jawabannya adalah A untuk nomor 20. Kita lanjut. Nomor 21. Nah, ini semalam baru diajarin ya. Jangan sampai salah. Teori model keperawatan yang menekankan pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya tanpa ada ketergantungan dengan orang lain ataupun mandiri adalah apakah Virginia Henderson, Dorothea Orem, Leininger, Watson, atau Roy? Yang mana yuk? Ayo yang mana yuk? Dorothea Orem, Kak. B. Dorothea Orem, self care. Ayo kita tampung dulu ya Bu ya. Jawabannya adalah oke. Dorothea Orem. Kalau Virginia Henderson itu membahas terkait pemenuhan 14 kebutuhan dasar manusia. Kalau Dorothea Orem atau Orem itu terkait self-care ataupun mandiri. Kemudian Leininger itu terkait transcultural nursing. Kalau yang Watson itu terkait human caring. Dan kalau yang Roy itu terkait teori stres dan adaptasi. Oke, dihafalkan ya. Nanti yang buat yang baru bergabung ataupun belum dapat materinya, tadi ada yang nge-share catatan kecilnya. Nanti tak coba tak share ulang ya. Untuk catatan masing-masing teori dari pakar-pakar keperawatan ya atau tokoh-tokoh keperawatan. Karena pertanyaannya tadi adalah terkait kemampuan individu untuk memenuhi perawatan dirinya, maka jawabannya adalah terkait Dorothea Orem saat ujian. Apa nih Kak? Yang mana yang keluar Bu Frida? Aduh, mana aku tahu Kak. Aku punya ilmu keperawatan, bukan ilmu perdukunan. Nggak tahu aku mana yang keluar. Ini soal etik ya. Anda adalah seorang perawat komunitas yang sedang melakukan intervensi pembinaan pada kelompok ibu balita dengan gizi kurang. Dalam melaksanakan tugasnya, selalu memberikan yang terbaik, melindungi hak-hak klien, membuat rasa nyaman pada balita, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lainnya. Apakah aspek legal etik yang dijalankan oleh perawat di atas? Kira-kira yang mana? Yuk, kira-kira yang mana? Ditunggu, tak kasih waktu 1 menit. C. Beneficiency Kenapa? Alasannya?
karena berbuat baik. Berbuat baik. Yang mana Pak berbuat baiknya? Selalu melaksanakan tugas, memberikan yang terbaik. Oke. Yakin C 100%. Jawabannya Yakin adalah 100%, Ners. Jawabannya adalah betul, Ci. Karena di sini perawat itu mengusahakan hal-hal yang terbaik untuk pasiennya, kemudian dia juga berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lainnya untuk memenuhi perawatan ataupun asuhan yang diberikan pada pasiennya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 23. Nah, ini gampang. Udah ke belakang-belakang udah gampang. Tadi kan peraturan Kemenkes terus ya, pusing. Ibu Nancy datang ke puskesmas untuk kontrol nifas dan juga memberikan 0,05. intinya dosis BCG berapa ya pertanyaannya itu. 0,05. Yakin tak Pak? Nggak 1 mili? Iya, yakin Iya. 1000%. Yakin Pak Mantap Imam. Pak Imam. Yakin. Mantap Pak Imam. Jawabannya adalah Masuk, Pak Imam. 0,05 mili ya. Jadi untuk HB0 itu IM ya, dia 0,5 cc. Kalau yang 1 bulan itu BCG polio 1, BCG itu intrakutan 0,05, polio 1 itu oral 2 tetes. Kemudian 2 bulan itu DPT hibah B1 polio 2. Kalau DPT hibah B itu IM 0,5. Kalau yang polio tetap 2 tetes. Kemudian 3 bulan DPT hibah B2 IM 0,5. Polio 3 juga sama 2 tetes. 4 bulan DPT hibah B3 IM 0,5. Polio 4 oral juga 2 tetes. Sama ada IPV ya. IPV itu bulan ke-4 sama bulan ke-9 itu 0,5 juga. Kemudian 9 bulan itu campak sama IPV, itu IM juga 0,5 cc pemberiannya. Yes, oke. Lagi, pada tanggal dan tahun berapakah Hari Kesehatan Nasional dimulai? 12 November 1964, 17 Oktober 1963, 17 Agustus 12 November. 1962. Kakak. Ngeri. Betul, jawabannya adalah Hidup Pak 12 Imam. November 1964. Hidup Hi- Pak Imam. Hidup. Mantap. Hidup Pak Imam. Doakan semoga Jawabannya saya lulus, adalah A. Ners. Amin. Amin lulus, Pak. Sama-sama lulus lah, Lulus Nars, kita. semuanya. Saya juga. Benar, Amin, amin. Bang. Lulus Semuanya semuanya. sudah, amin. Kapan ujian, Pak Imam? Nah, ditanya. Nah. Tanggal 16, Ners. Oh, masih lama. Kita lanjut nomor 25. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan keluhan demam dan Ah, flu marah-marah kepada perawat triase UGD. Saya baca dulu. Karena merasa lambat mendapatkan pelayanan medis padahal sudah menunggu selama kurang lebih 30 menit. Dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan pada pasien bahwa yang masuk ke UGD itu akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawa. Apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut? Kalau Justice. kondisinya seperti ini, berarti jawabannya adalah justice. Betul. Melakukan tindakan sesuai dengan prioritas. Meskipun pasien yang datang duluan itu cuma batuk pilek, terus yang terakhir itu udah sesak nafas, ya kita tangani yang sesak nafas. Meskipun yang duluan itu datang lebih dulu ya, karena dia kan tidak terlalu urgent. Nanti dijelaskan saja, karena bapak ini masih batuk-batuk aja, sementara yang datang terakhir itu sesek dan harus segera ditangani, maka saya tangani terlebih dahulu. Bukan berarti saya tidak mau menangani bapak gitu ya. Ada nggak kalanya veracity nudge? Kalau kita, tak baca dulu. Apa nih? Ada nggak kalanya veracity coach? Kalau kita menjelaskan sesuai prinsip GADA. Sebetulnya penjelasan yang dilakukan kita ketika kita menjelaskan kalau prioritas di gawat darurat itu seperti ini tetap masuk di justice sih Kak. Masih masuk di justice. Karena kan pasien itu kan pasti merasa kayak tidak adil nih, oh nggak adil banget ini perawatnya nih. Saya datang dari dulu, dari awal, tapi malah yang diurusin yang belakangan. Nah, karena ada persepsi yang mengatakan kita tuh tidak adil atau maksudnya mungkin berat sebelah ke antar antar pasien ya, kita menjelaskan terkait apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prioritas yang ada di IGD seperti itu.
Itu masuknya tetap di justice, bukan veracity. Veracity itu lebih menjelaskan terkait hasil apa sih namanya, hasil lab, kemudian kondisi penyakit. Kalaupun semisal biasanya tuh veracity tuh kalau gini, pasiennya kena HIV, dia nggak mau jelasin ke istrinya kalau dia kena HIV. Terus perawat itu mencoba untuk tetap tetap minta pasien untuk menjelaskan kepada istrinya atau memberitahukan kepada istrinya bahwa dia kena HIV. Itu maksudnya veracity. Ya intinya dia itu terkait penjelasan penyakit, hasil lab itu veracity. Kalau accountability itu berhubungan dengan SOP, Pak. Jadi kalau kita melakukan tindakan tidak sesuai dengan SOP atau sesuai dengan SOP, ya berarti itu masuknya accountability. Contoh semisal kita harusnya pasang infus, ya ini soalnya gini. Ada anak masuk ke IGD dengan dehidrasi berat, kemudian penurunan kesadaran, perawat langsung memasang infus tanpa menggunakan sarung tangan. Nah, itu sebetulnya dia melakukan tindakan beneficient ataupun non maleficient untuk mencegah pasiennya biar tidak terjadi shock. Tapi dia yang di-highlight di situ adalah tidak menggunakan sarung tangan. Berarti apa? Accountability atau tidak bekerja sesuai dengan prosedur seperti itu. Kalau lupa ngasih jeli pada pemasangan kateter tuh ada dua, Kak. Ada dua hal yang bisa diambil. Bisa non-maleficient, bisa accountability. Non-maleficient itu berarti mereka melanggar non-maleficient karena akan menimbulkan cedera. Cederanya bisa ruptur uteri, bisa, ataupun kesakitan pasiennya. Ataupun di satu sisi dia juga bisa melanggar prinsip etiknya accountability. Nah, kalau di kemarin-kemarin yang versi sinergi untuk lupa lupa ngasih lupa ngasih jeli pada pasang kateter itu masuknya di non maleficient, bukan di accountability. Karena kebanyakan dia di situ menimbulkan kerugian ya, gara-gara dia lupa ngasih jeli pada saat pemasangan kateter. Yang pasti kan pasiennya akan merasa sakit. Jawabannya non maleficient kalau sinergi. Yang buat apa sih dari IPNI-nya ya, dari PPNI-nya jawabannya itu di non maleficient. Kalau yang lupa ngasih jeli pada saat pemasangan kateter. Oke, untuk soalnya ini sudah selesai sampai 25. Ayo, ada yang mau ditanyakan di luar ini boleh. Mohon doanya Jangan ya nunggu Nars, selesai. besok saya ujian ya Nars. Semangat, Amin. Semangat, Ners. benar. Semoga lulus. Amin. Semoga Amin ya mendapatkan robbal nilai alamin. tertinggi, Ner. Semoga Semoga ini kita ujian yang semua yang ikut terakhir. bimbel lulus Amin. semua. Semoga kita sama-sama lulus di sini. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Sudah berapa kali Nasrullah sih? Sudah mendapatkan nilai berapa kali, Kak? 500. Sudah sering Nars ikut tes, udah malu sekarang sebenarnya. Jangan pernah malu, Ners. Oh Tetap ya, rekaman semangat. semalam udah ada belum tak ini ya? Malu sama Belum, yang Kalau Kak. memang sudah muda-muda. rezeki, pasti akan dapat. Emangnya umur berapa, Nars? Re- Umur Rekaman yang AGD 36. sudah sudah, Kak. Oh iya. Belum Masih tak share tapi muda, udah di up di Ners. YouTube. Masih muda, Pak, Bu. Masih muda, Bu. Ini ada yang lebih tua. Tapi udah malu, udah bertahun-tahun ikut, nggak pernah lulus. Semoga tahun Tadi ini Terakhir kita berapa lulus. umurnya tadi, Kak? Amin, semoga Iya. ini menjadi tes yang terakhir ya Nars. Kita berdoa sama-sama ya. Ya. Oh ya, Amin. aku mau nanya Kak, itu kira-kira penilaiannya itu dari skor total atau gimana sih untuk yang P3K ini? Pas waktu Skor, besok kan ngerjain soal nih. Nah, nanti rankingnya itu dari skor total pas waktu setelah selesai ujian itu, gitu. skor Iya, total, skor Kak. total, Ners. Iya, semua skor totalnya Oh, gitu. apa sih namanya? Skor yang paling sempurna tuh nilainya berapa? 600. Sebenarnya 10, di Kak. atas 400 udah lumayan besar Nars. Kalau bisa mencapai 450 udah lumayan besar. Kemarin itu aku live TikTok, ada yang dapat 620. Keren berarti ya? Iya, keren. Mungkin guru mungkin Nars. Bukan, perawat, Kak, perawat. Dia ini, dia itu ikut dari awal aku ngadain bimbel dulu, tapi ikut live TikTok maksudnya, bukan nggak ini. Nggak ikut bimbel, enggak.
Iya, Mantap kemarin pas itu berarti. 20. Aku sampai, Mantap berarti, Nars. iya, kan aku gini, emang 620 tuh bagus Pak nilainya, kan saya nggak tahu tuh. Oh iya, Bukan lagi bagus. Luar bagus, biasa Ner, tapi itu. luar biasa. Oh iya, Oh iya, saya iya, mau iya, nanya iya. ini. Saya pernah dengar katanya di bulan April ya pengumumannya. Menunggu dari apa namanya itu Orang yang kaya. gelombang kedua. Berarti kita antara gelombang satu sama gelombang dua kita saingan gitu ya. Kalau dari Juknis BKN-nya kan enggak, Nars. Di akhir bulan Desember pengumuman untuk tahap 1 kan. Kalau dari BKN-nya. Tapi nggak tahu kalau ada perubahan lagi. Nah, itu dia makanya saya dengar-dengar katanya menunggu dari yang gelombang kedua. Jadi diumumin serentak dari